Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, kejutan di toilet. Seperti biasa, Aneh bekerja dengan hati yang bahagia dan semangat hari itu. Tetapi semua berubah dengan sangat cepat saat negara api menyerang. Perut Aneh rasanya seperti diputar-putar. Kemudian ususnya dipelintir, badan pun terasa panas dan dengan seketika terasa dingin. Wajah menjadi pucat karena tak kuasa menahan efek dari perut yang mules karena waktu mandi pagi belum boker. Dengan badan tegap dan langkah yang cepat, Aneh segera menuju ruangan betapa, yaitu toilet. Sedikit demi sedikit perut Aneh menjadi ringan saat semua beban di perut dikeluarkan secara perlahan tapi pasti. Saat sedang asik menikmati indahnya menyendiri, tiba-tiba terdengar ada orang yang masuk ke dalam toilet. Di dalam restroom terdapat satu ruangan untuk buang air besar dan 2 urinoir. Kemudian terdengar suara ser dari urinoir, yang berarti ada yang telah selesai buang air kecil, dan terdengar langkah orang itu keluar. Tidak lama terdengar lagi suara orang yang datang. Dan dengan santai Aneh menunggu apa yang dilakukan orang itu. Mungkin dia mau kencing, pikir Aneh. Tapi kira-kira 15 detik tak terdengar suara apapun dari urinoir. Apakah selama itu dia kencing, pikir Aneh. Tapi Aneh merasa ada seorang berdiri di depan pintu toilet yang Aneh pakai. Dan dari pintu terlihat sama-sama bayangan orang berdiri. Pintu toilet terbuat dari kaca tapi buram. Mungkin ini orang mau boker juga, jadi dia nungguin, pikir Aneh. Karena merasa ada yang menunggu, pikiran jahil pun muncul di otak Aneh. Dilama-lamain biar dia merasakan bagaimana perjuangan menahan mulasnya perut, pikir Aneh dengan jahat. Aneh perhatikan bayangan itu sama-sama berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Belum selesai Aneh merasa senang karena ingin jahil, tiba-tiba terdengar suara duk. Suara jatuh dan menggelinding melewati kolong pintu toilet dan berhenti tepat di antara kedua kaki Aneh. Dan di bawah pandangan Aneh sebuah kepala yang masih menggunakan helm kuning. Dengan suasana yang remang-remang dan tidak ada siapapun, bisa ente bayangkan perasaan Aneh saat itu. Aneh berteriak sekencang-kencangnya karena syok, tapi tanpa sadar Aneh menendang kepala itu dan menggelinding keluar toilet. Aneh langsung menarik celana ke atas karena sangat syok, lupa belum cebok. Belum selesai Aneh memakai celana, tiba-tiba ada seorang bertanya, "Halo Pak, ada apa? Gak apa-apa kan?" tanya orang itu. Dari suaranya Aneh pun langsung mengenalinya. Dia salah satu rekan Aneh di bagian divisi training. "Gak apa-apa bro, tunggu di situ sebentar ya, jangan kemana-mana," pinta Aneh yang kemudian sadar belum cebok. Jadi Aneh membuka celana lagi untuk cebok. "Terima kasih bro, udah nyelamatin masa depan gue," kata Aneh setelah keluar dari toilet. "Emang ada apa bro? Tadi ada suara teriakan soalnya," tanya dia penasaran. "Gak ada apa bro, Aneh tadi ketiduran dan toilet terus mimpi dikejar Satpol PP," jawab Aneh seenaknya. Sebenarnya semua orang kan tahu tentang hantu si merah dan si buntung, tapi kali ini Aneh harus berbohong agar tidak menciptakan ketakutan bagi orang lain yang ingin ke toilet. "Lu tidur di toilet sih Aneh,"
kata dia. Wajahnya tampak bahagia mentertawai Anne. Kepala lu botak, emangnya kepala ada sedikit botak di tengah. Lu gak tahu aja gimana shocknya gue tadi. Untung gue gak asma, jantungan, gagal ginjal atau sariawan gitu. Karena shock, pikir Anne dalam hati. Setelah kejadian itu, Anne jadi berpikir, itu si Buntung sama si Merah sebenarnya mangkal di mana sih? Kok kadang ada di ruangan kantor, tangga darurat, atau kalau gak ada di lift? Memang sih makhluk seperti itu ada di mana aja. Tapi masa satu kantor mereka jahili semua? Tapi ya sudahlah, suka-suka mereka aja, pikirannya. Tapi untungnya tadi si Buntung yang masuk coba. Kalau si Merah pasti Anda laporin satpam karena masuk toilet pria. Kalau ada yang bertanya apakah Anne indigo atau punya kemampuan spiritual, jujur Anne hanyalah manusia biasa yang hanya bisa mencintai dan dicintai. Tapi kenapa sering diganggu? Sebenarnya bukanlah cuma Anne yang sering diganggu, tapi karyawan lain juga sama. Tapi di sini Anne ingin menceritakan pengalaman Anne dulu. Mungkin di lain kesempatan akan Anne ceritakan pengalaman orang lain. Konon si Merah dan si Buntung memang sosok yang paling kuat dari yang lain. Jadi gak aneh kalau selalu mereka berdua yang muncul. Tapi sejauh ini mereka berdua hanya muncul untuk jaya saja. Walaupun laptop Anne jatuh hancur lebih karena si Merah. Mungkin dia lain kesempatan Anne akan ceritakan kronologisnya. Tapi dari situ Anne secara pribadi menemukan jati diri yang tetap santai dan tenang walaupun di depan sedang terjadi masalah besar. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka dengan video atau cerita di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.